Tiga, Yesua saat berteriak di salib mengatakan Eli Eli lama sabachthani. Nah, Eli Eli itu bahasa Ibrani dari kata El yang artinya Elohim karena kependekan dari Elohim, dan bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia Tuhan. Dan Eli itu artinya Tuhanku, Tuhanku. Itu bahasa Ibrani, bukan bahasa Yunani. Kalau bahasa Yunani, seharusnya Yesua berteriak Theosmou, Theosmou. Karena bahasa Yunaninya Tuhan itu Theos, bukan Elohim. Sayangnya di Indonesia diterjemahkan dengan Allahku, Allahku. Ini tambah lebih salah lagi. Nah, saya yang diberi hikmat oleh Tuhan untuk mengetahui hal ini, justru saya terbeban untuk meluruskan kesalahan-kesalahan yang selama ini sudah terjadi dalam kitab sucinya umat Nasrani. Bukannya melarikan diri. Walaupun awalnya saat ada orang memberitahu tentang nama Yahweh, terus terang sempat saya tentang juga. Namun setelah saya pelajari ternyata ini merupakan suatu kebenaran, saya sosialisasikan ke jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya. Dan itu terjadi tahun 2001. Awalnya saya juga ditentang oleh banyak pendeta. Saya dihujat, dikutuki, dan dilaporkan ke Muspika, ke Depak, ke Linmas, DPRD, ke polisi, dengan tuduhan mengajarkan ajaran sesat, sekte terlarang, dan sebagainya. Saya dipecat dari Sinode Gereja Betel Indonesia di Ambarawa. Saya diusir dari pastori pun malam hari. Bahkan pendeta-pendeta menyerahkan saya ke saudara-saudara saya umat Islam, kepada para kiai agar dibunuh dengan tuduhan membuang Allah. Saya sempat dipanggil para kiai di Wonosobo, namun setelah saya terangkan bahwa saya tidak menyebut Allah karena saya mengembalikan kepada umat Islam, sebab saya menghormati umat Islam. Dan dalam kitab berbahasa Ibrani tidak ada nama Allah. Jangankan kitab berbahasa Ibrani, kitab berbahasa Inggris saja tidak ada nama Allah. Jadi saya tidak mengada-ada. Kalau selama ini umat Nasrani menganggap Allah itu sebutan, itu keliru. Sebab itu nama diri sesembahannya umat Islam yang menurut buku-buku teologi Islam dari mengadopsi nama sesembahannya orang Arab kuno dari suku Quraisy, diantaranya adalah Al-Lata, Al-Uzza, Al-Hubal, Al-Manat, dan sebagainya. Nah, setelah saya terangkan, justru orang-orang yang memanggil saya dan para kiai bisa menerima dan menganggap saya sebagai saudara karena tidak mengganggu nama Allah sesembahannya umat Islam. Jadi kami berjalan di relnya masing-masing. Saat saya diusir dari pastori dan disingkirkan sinode, saya sempat terkatung-katung, tidak punya rumah, bahkan mau kontrak pun tidak punya uang. Namun puji Tuhan, ada jemaat yang mengasihi saya, yang punya rumah cukup besar dan menampung saya. Dalam 2 bulan, Bapak Yahweh pulihkan saya. Sekarang bisa disaksikan sendiri, kalau ada di antara saudara yang mendengarkan suara ini, kebetulan ke Ambarawa. Kalau ada pendeta yang tidak terima dan masih menganggap saya sesat, saya siap untuk berdialog, kapanpun dan dimanapun. Saya tidak membela Yahweh, namun kebenaranlah yang membela saya, yaitu Yahweh Sang Khalik, di dalam nama Yesua HaMasyiah Sang Juru Selamat. Jadi sudah tidak ada pertolongan lagi, karena bukan zaman para nabi menurut dogmatika dan teologi Kristen. Bahwa tidak ada penyelamatan lagi, ini sudah tidak ada nabi. Menurut firman Tuhan yang saya yakini, Yesua itu memang nabi terakhir. Karenanya, maka dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan, Anoki Alef Vetau, Roswasov Neum Yahweh Elohim Asher Hu Hoehaya Wafa Elohi Sevaot, yang artinya, Akulah Alef dan Tau, Anoki Alef Vetau, yang permulaan dan penghabisan, yang ada dan yang telah ada dan yang akan datang, firman Yahweh penguasa semesta alam. Nah, kalau umat Islam mengatakan bahwa nabi terakhir itu Muhammad SAW, boleh-boleh saja dan sah-sah saja. Saya juga menghormati, karena mereka punya pedomannya sendiri, yaitu Al-Quran.
Maka umat Nasrani itu seharusnya pakai pedomannya sendiri, sehingga tidak sampai menyinggung perasaan umat Islam. Kalau kita bicara dalam sistematika politik Timur Tengah, ini akan berusaha menghapus kenabian nanti yang akan datang, yaitu baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sengaja ini Yesus dituhankan, diperalat untuk menjadi Tuhan, sehingga dia sini mempunyai 3 jabatan. Yesua itu tidak diperalat menjadi Tuhan, Pak. Dan ini tidak ada kaitannya dengan sistematika politik di Timur Tengah, melainkan murni misi penyelamatan oleh Yahweh Elohim melalui Sang Putra, yaitu Yeshua HaMashiach, yang memang adalah Yahweh atau Tuhan itu sendiri. Justru kitab suci melarang umat-umat Yesua berpolitik. Maka dia mengajarkan dalam kitab Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-37, kalau berkata ya di atas ya dan tidak di atas yang tidak, lebih daripada itu berasal dari si jahat. Sedangkan kita tahu orang-orang politik itu ya tetapi tidak. Saat murid-muridnya hendak mengangkat dia, Yesua, sebagai pemimpin politik untuk memberontak terhadap penjajah saja, Yesua menolak dengan tegas, karena misinya bukan bagi kerajaan dunia, melainkan bagi kerajaan sorga. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi paling mudah, kalau mau masuk surga, masuk agama Kristen saja, hanya percaya selamat. Jadi ada syarat itu, tidak ada dosa yang membatasi. Pokoknya siapa yang percaya, pasti masuk surga. Itu dogma Kristen. Nah makanya banyak orang peluk agama Kristen, karena cukup percaya. Yesus datang ke dunia karena dia mengasihi dunia, mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Aduh Pak, pemahaman teologi Bapak keliru. Memang untuk selamat, menurut kitab suci yang saya imani, memang harus percaya kepada Yeshua HaMashiach. Karena untuk ke sorga harus melewati Yesua sebagai dirinya sendiri, yaitu Yahweh, Sang Pencipta yang turun ke bumi. Ayatnya tadi sudah Bapak sampaikan. Namun tidak cukup hanya begitu saja Pak. Kok enak amat? Untuk selamat, selain menerima Yesua sebagai Elohim, yaitu Yahweh sendiri yang turun ke bumi, juga harus hidup untuk melakukan apa yang difirmankannya, yaitu hidup benar. Kalau Rasul Paulos katakan hidup dalam tuntunan Ruach HaKodes atau Roh Kudus, tidak hidup seenaknya sendiri, semau gue, apalagi kalau sebagai pendeta lalu memeras jemaatnya, membohongi jemaat, tidak berani mengajarkan kebenaran, dan sebagainya. Kalau apa yang Bapak Ustadz Dr. Muhammad Yahya Waloni tadi sampaikan, itu akibat terkontaminasi kitab suci terjemahan yang diterbitkan oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-1 dari kitab terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Maka Bapak katakan, cukup dengan percaya, pasti selamat. Ayat itu oleh kitab suci terjemahan terbitan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia sebenarnya terpotong menerjemahkannya. Yang benar sesuai dengan kitab berbahasa Ibrani ada kelanjutannya. Dalam kitab berbahasa Ibrani berbunyi, Alken evo ein asma latvekim be Yeshua HaMashiach hamid halkim selo kabasar ela levi haruah. Yang artinya, oleh karena itu, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yeshua HaMashiach, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Jadi ada tambahannya, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Dalam kitab terjemahan King James Version dikatakan, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walks not after the flesh, but after the Spirit. Jadi, tidak peduli dia pendeta besar atau penginjil besar sekalipun, kalau tidak hidup benar, tidak akan masuk surga.
Di dalam kitab Matius pasal 7 ayat yang ke-21 sampai 23 mengatakan, bukan setiap orang yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Banyak orang akan berkata kepadaku pada hari itu, Tuhan, Tuhan, bukankah dalam namamu kami telah bernubuat, dan dalam namamu kami mengusir setan, dan dalam namamu kami melakukan banyak mujizat? Dan pada waktu itu aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu yang mengerjakan kedurhakaan. Siapa yang memanggil Yesua itu Tuhan? Tentu orang Nasrani. Nah, siapa yang bisa mengusir setan, mengadakan mujizat dan tanda-tanda heran demi nama Yesua? Itu bukan sekedar Nasrani biasa, tetapi orang yang sudah melayani, baik menjadi pendeta atau penginjil, para pemimpin-pemimpin rohani. Namun kalau hidupnya tidak benar, ya sorry saja, kata Tuhan, minggir kau ke neraka. Jadi tidak hanya seperti yang Bapak Dr. Muhammad Yahya Waloni tadi katakan, itu namanya pemenggalan ayat seenak-enaknya sendiri. Selain itu, untuk membuktikan pertobatannya harus juga dibaptis, karena baptis itu sebagai tanda pertobatan. Jadi seolah-olah Yesus ini adalah penjelmaan Tuhan yang menjadi manusia. Yesua itu bukan penjelmaan Tuhan, melainkan Tuhan itu sendiri yang bermanifestasi dalam wujud manusia. Kalau menjelma maknanya berbeda. Contohnya, kucing menjelma menjadi tikus, maka kucingnya hilang, yang ada tikus. Saat Yahweh bermanifestasi dalam diri Yesua, Yahweh-nya tetap ada karena dia Echad, omnipresent, maha hadir. Yahweh bisa menjadi apa saja dan berapa saja, bisa berada dalam tempat yang berbeda dan dalam waktu yang bersamaan, karena dia Tuhan, jadi maha kuasa. Dan selanjutnya dikatakan juga lebih radikal lagi, sangat eksklusif sekali, yakni Yohanes 4 ayat 16. Dia katakan, Yohanes 14 ayat 6, terbalik. Yohanes 14 ayat 6, begini dia punya bunyi. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ini seolah-olah makna yang terkandung di dalam ayat ini, ya, Yesus punya 3 jabatan, yakni jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi orang yang akan sampai ke surga tidak akan sampai katanya kalau tidak melalui Yesus. Artinya, orang tidak akan sampai ke surga kalau tidak beragama Kristen dan mengakui Yesus itu Tuhan. Makanya orang Kristen kuat mempertahankan dogma. Sampai kapanpun Yesus tetap Tuhan. Sampai kapanpun Yesus dan Kristen itu adalah sarana, fasilitas untuk mencapai surga. Masalah Yesua itu sebagai jalan satu-satunya ke surga, sebagai jalan yang benar menuju kehidupan kekal, itu merupakan aturan Tuhan bagi orang yang mau menuju ke surganya Yahweh. Wajar saja, karena saya mau masuk ke surganya Yahweh, ya saya mau tidak mau harus mengikuti aturan si pemilik surga. Kalau kita mau menjadi warga negara Indonesia, ya harus menaati peraturan pemerintah Indonesia. Itu wajar kok. Tinggal kitanya saja bagaimana, mau mengikuti peraturan atau tidak. Itu bebas-bebas saja. Dan tidak ada istilah harus menjadi Kristen, dalam arti beragama Kristen. Agama Kristen itu tidak menyelamatkan. Banyak nanti orang-orang Kristen yang mati masuk neraka. Bahkan pendeta-pendeta juga masuk neraka karena tidak melakukan firman Tuhan seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Yang namanya agama itu kan buatan manusia. Agama itu dari bahasa Sanskerta, dari kata a dan gama yang artinya tidak kacau. Karena a itu artinya tidak dan gama itu kacau. Namun dalam kenyataannya justru dengan adanya agama, manusia hidupnya jadi kacau balau, nggak karu-karuan, saling bunuh-membunuh hanya untuk membela Tuhannya. Tuhan sih tidak perlu dibela, kitalah yang perlu dibela Tuhan.
Dia mampu membela dirinya sendiri kok. Itu sebabnya sampai hari ini orang-orang Kristen di luar itu menganggap kita ini umat muslim, kaum muslimin wa muslimat, adalah orang-orang yang dikategorikan sebagai domba-domba sesat. Iya, semua pendeta Kristen umatnya menganggap umat Islam itu domba-domba sesat yang perlu katanya diselamatkan. Dan mereka ini adalah domba-domba tebusan yang disebut Israel rohani. Padahal dari nenek moyangnya tidak ada daftar silsilah orang Indonesia masuk kategori Bani Israel. Israel rohani itu kan istilah yang disampaikan oleh para pemimpin rohani Nasrani saja, Pak. Coba kita yang masih Nasrani cari itu kata Israel rohani. Ada tidak di ayat? Tentu tidak ada. Sementara Yesus juga datang bukan untuk orang Indonesia, bukan orang Amerika, bukan untuk dunia ini, tetapi Yesus datang secara spesifik untuk Bani Israel. Saya bisa buktikan di dalam Matius pasal 15. Apa yang saya ucapkan punya landasan yang kuat, bahwa Yesus bukan untuk orang Kristen. Bapak benar, Yeshua memang datang bukan untuk orang Kristen, melainkan untuk seluruh manusia yang mau menerima dan mengimani bahwa Dia adalah Yahweh Elohim yang turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia. Oleh karena itulah, maka ketika Yeshua ada di bumi, Yeshua mengajarkan untuk mengasihi dan mencintai Yahweh. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 dikatakan, "Wa yomer Yeshua elai wa ahavta et Yahweh Eloheka, bekal lefafka, ufkal nafseka, ufkal madaika." Yang artinya, firman Yeshua kepadanya, "Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Matius 15 ayat 24, dia bilang begini, akan relevan dengan yang tadi, Yohanes 14 ayat 6. Matius 15 ayat 24, dia bilang, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Dan tadi dikatakan, tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa dalam pemahaman teologi Kristen adalah Allah. Bapa dalam pemahaman teologi Nasrani yang benar itu bukan Allah, melainkan Yahweh. Ingat apa yang sudah saya sampaikan tadi sesuai dengan buku-buku teologi umat Islam, bahwa Allah itu sudah menjadi nama diri sesembahannya umat Islam yang diadopsi dari beberapa nama sesembahan suku Quraisy seperti Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat, Al-Hubal, dan sebagainya. Jadi esensinya juga sudah berbeda. Jadi tidak seorang pun yang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Aku ini maksudnya Yesus. Nah sekarang timbul pertanyaan Matius 15 ayat 24. Yesus berkata, "Aku datang kepada domba-domba yang hilang dari orang Israel." Nah bagaimana dengan nasib orang Kristen yang menganggap bahwa Yesus jalan kebenaran dan hidup, sementara Yesus mengkomplain, jangan-jangan Yohanes 14 ayat 6 ini hanyalah suara seorang pembohong dan penipu. Pemahaman Bapak sebagai seorang yang bergelar doktor ternyata keliru dan main potong-potong ayat sesuka hatinya sendiri. Matius 15 ayat yang ke-24, di mana di situ Yeshua mengatakan, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel," itu merupakan sebagian dari kisah tentang seorang wanita Kanaan atau wanita kafir yang meminta kemurahan karena anak perempuannya kerasukan setan sangat parah. Nah, ucapan Yeshua itu sebenarnya hanya untuk menguji iman si wanita kafir tersebut. Kalau apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Muhammad Yahya Waloni itu benar, bahwa kemurahan Yeshua itu hanya untuk orang-orang Yahudi saja, itu wanita kafir tidak menerima pertolongan apapun, karena Yeshua tidak mau tahu dengan wanita kafir tersebut. Namun kenyataannya setelah imannya diuji dan teruji dengan perkataan Yeshua tersebut, kitab suci mencatat bahwa Yeshua menolong wanita kafir tersebut. Artinya wanita kafir itu menerima anugerah karena anaknya sembuh. Kitab Matius pasal 15 ayat yang ke-28 katakan,
Pada waktu itu, sambil menanggapi, Yesua berkata kepadanya, "Hai wanita, besar imanmu, terjadilah kepadamu sebagaimana yang engkau ingini." Dan sejak saat itu, anak perempuan itu telah disembuhkan. Justru ini membuktikan bahwa Yesua itu untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk orang Yahudi saja, seperti kata Ustadz Dr. Muhammad Yahya Waloni tadi. Dan kalau apa yang dikatakan oleh Ustadz Dr. Muhammad Yahya Waloni itu benar, bahwa Yesua itu hanya untuk orang Yahudi saja, bagaimana dengan apa yang sudah diucapkan oleh Ustadz Dr. Muhammad Yahya Waloni tentang Nabi Isa? Berarti Nabi Isa juga hanya untuk orang Yahudi saja. Nah, tadi di depan Bapak Ustadz Dr. Muhammad Yahya Waloni mengatakan kalau umat Islam juga harus mengimani salah satu nabi besarnya, yang satu di antaranya adalah Isa. Nah, kalau begitu berarti ucapan Bapak ini saling bertabrakan satu dengan yang lain loh Pak, dengan apa yang sudah Bapak sampaikan di depan tadi. Bagaimana Pak Ustadz? Karena buktinya memang di daerah Timur Tengah sana, Yesus di kalangan Bani Israel sendiri tidak pernah derajatnya menjadi Tuhan. Dia tetap Nabi, namanya Yesua HaMashiach. Yesua memang turun ke bumi bagi seluruh manusia. Ada banyak ayat-ayat yang menyatakan bahwa Yesua HaMashiach itu untuk seluruh manusia. Dalam kitab suci Perjanjian Lama, Yahweh hanya memilih bangsa Yahudi sebagai bangsa pilihannya. Namun karena bangsa ini bebal, suara dan perintah-perintah Yahweh, yaitu Torah, ditolak. Bahkan namanya sendiri pun pernah diabaikan, sampai terjadi satu generasi tidak mengenal Yahweh. Dan hal itu tertulis di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat yang ke-10. Maka Yahweh turun ke bumi dalam wujud manusia, yaitu Yesua HaMashiach bagi seluruh dunia, dari suku apapun dan dari tingkat strata sosial apapun. Kitab Roma pasal 11 ayat yang ke-11 mengatakan, "Selanjutnya aku berkata, apakah mereka tersandung sehingga mereka jatuh? Tidaklah demikian. Namun oleh kesalahan mereka," tentu saja yang dimaksud adalah bangsa Yahudi, "keselamatan datang kepada bangsa-bangsa lain untuk membuat mereka cemburu." Makanya saya pernah ditanya oleh seseorang begini, "Pak Yahya, kenapa sih ente seorang pendeta, seorang rektor? Kok bisa sekali, mudah sekali ente masuk Islam?" Saya katakan begini, di zaman Uni Emirat Arab, Tuhan saya itu Isa Al-Masih. Di tengah kompleks kehidupan iman dan hidup Yahudi, Yesus itu, Tuhan saya dulu itu adalah namanya Yesua HaMashiach. Abad 21 namanya Yesus Kristus. Saya takut ke depan namanya James Bond. Nah iya, bisa-bisa James Bond, bisa-bisa Bruce Willis, bisa-bisa jadi Jackie Chan, dan lain sebagainya. Atau Arnold Schwarzenegger. Bisa-bisa saja. Karena setiap saat berubah, sebagaimana megaloman ya. Berubah-ubah terus. Nama Yahya, Nabi Yahya, dirubah jadi Yohanes. Petrus, nama Kefas, dirubah jadi Petrus. Bapak sangat mendramatisir dan luar biasa mengejek Tuhan. Hati-hati loh Pak. Bagaimana Anda sebagai seorang pengajar, tetapi sekaligus juga pengejek Tuhan? Masalah nama Yesua menjadi Yesus, itu bukan karena berubah-ubah seperti megaloman yang Bapak sampaikan tadi. Namun karena huruf Yunani tidak mengenal vokal YHW seperti abjad Ibrani, sehingga huruf Yod, Sin, Waw, Ayin yang seharusnya dibaca Yesua oleh orang Yunani yang tidak punya vokal tersebut, maka huruf Yod diganti menjadi huruf Iota dalam abjad Yunani agar memiliki kesamaan bunyi, sehingga hurufnya menjadi Iota, Eta, Sigma, Omikron, Upsilon. Sehingga orang-orang Yunani bisa mengucapkannya walaupun tidak persis seperti orang Ibrani. Kalau kita di Indonesia kira-kira seperti Yakub, di lidah orang-orang bule mereka menyebut dengan Jacob, namun pribadinya yang dimaksud itu sama. Maka dari itu saya ajarkan kepada jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya untuk kami kembali ke kitab aslinya, sehingga bukan hanya sekedar nama Yesua saja yang harus dipulihkan. Nama Sang Pencipta yang selama ini oleh kitab suci terjemahan dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia
yang telah diubah menjadi Tuhan huruf besar semua dan Allah huruf besar semua dalam kitab perjanjian lama, dan Tuhan hanya T-nya saja yang besar dan Allah hanya A-nya saja yang besar dalam perjanjian baru, harus kami pulihkan sehingga orang-orang Kristen tidak bodoh terus, sehingga menganggap nama Yahweh menjadi nama yang asing dan dianggap sesat atau diidentikan dengan kelompok saksi Yehua. Nah, saudara pendengar yang masih belum memahami masalah nama Yahweh dan Yeshua HaMashiach, ayo kembali ke kebenaran kitab berbahasa Ibrani saja, karena nama diri memang tidak bisa diubah-ubah. Sehingga Ustadz Dr. Muhammad Yahya Waloni tidak bisa mengejek lagi. Kalian harus mau belajar, jangan urusannya pokoknya dari dulu sudah sebegini. Kalian akan dipermalukan, karena ternyata Ustadz Dr. Muhammad Yahya Waloni lebih mengerti kitab suci daripada umat Nasrani yang tidak mau belajar. Ini yang dipersembahkan di Gunung Moria adalah Ismail, diganti oleh Ishak. Padahal waktu itu dalam kitab suci Kristen sendiri, Kejadian 18 dan 22 mengatakan, jangankan Ishak lahir di kandung badan pun belum. Nah, ini merupakan kitab suci orang Sinti. Bapak jangan mendustai pendengar yang tidak tahu kitab sucinya umat Nasrani dong, Pak. Apa yang Bapak katakan dalam kitab Kejadian pasal 18 dan 22 yang mengatakan jangankan Yitzhak lahir di kandung badan pun belum. Pernyataan Bapak ini ngawur dan mendustai umat Islam luar biasa. Apa yang Bapak katakan itu tidak ada sama sekali. Silahkan dicek lagi jika ada yang punya kitab sucinya umat Nasrani. Kitab Kejadian pasal 18 dan 22 itu terdiri dari banyak kisah dan kejadian-kejadian pada zaman itu. Justru Kejadian 22 itu mengisahkan dengan jelas bahwa yang dikorbankan itu anaknya yang bernama Yitzhak atau Ishak. Ini saya bacakan kitab Kejadian pasal yang ke-22 ayat 1-14 yang demikian bunyinya. Dan setelah peristiwa-peristiwa itu, terjadilah bahwa Elohim menguji Abraham dan berfirman kepadanya, Abraham, dan dia menjawab, inilah aku. Dan dia berfirman, bawalah sekarang anak laki-lakimu yang tunggal, yang engkau kasih, yakni Yitzhak, dan pergilah engkau ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana, sebagai persembahan bakaran di atas salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Dan bangunlah Abraham pada pagi-pagi hari, lalu ia memelanai keledainya dan membawa bersamanya 2 dari orang-orang muda dan juga Yitzhak anak laki-lakinya, dan dia membelah kayu untuk mempersembahkan bakaran itu. Kemudian dia bangun dan berangkat menuju tempat yang telah Elohim katakan kepadanya. Pada hari yang ketiga, Abraham mengangkat matanya dan melihat ke tempat itu dari kejauhan. Lalu Abraham berkata kepada orang-orang mudanya, tinggallah kamu di sini dengan keledai itu. Aku dan anak ini akan pergi ke sana, lalu kami akan bersembayang. Kemudian kami akan kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk persembahan bakaran dan menaruhnya di atas bau Yitzhak anak laki-lakinya. Dan dia pun membawa api dan pisau di tangannya. Dan mereka keduanya berjalan bersama-sama. Dan Yitzhak berbicara kepada Abraham ayahnya dan berkata, ayahku. Dan dia menjawab, ini aku anakku. Dan dia bertanya, di sini ada api dan kayunya, tetapi di manakah domba untuk persembahan bakaran itu? Dan Abraham menjawab, Elohim akan melihat domba untuk persembahan bakaran baginya anakku. Dan mereka keduanya terus berjalan bersama-sama. Lalu sampailah mereka ke tempat yang telah Elohim katakan kepadanya. Dan di sana Abraham mendirikan mezbah. Dan dia menyusun kayu-kayu itu, dan dia mengikat Yitzhak anak laki-lakinya itu, dan meletakkan dia di atas kayu-kayu di mezbah itu. Lalu Abraham mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih anak laki-lakinya.
Tetapi berserulah malaikat Yahweh dari langit kepadanya dan berfirman, Abraham, Abraham. Dan dia menjawab, inilah aku. Lalu dia berfirman, janganlah engkau mengulurkan tanganmu ke atas anak itu, dan jangan berbuat apapun kepadanya, karena sekarang aku telah mengetahui bahwa engkau seorang yang takut akan Elohim, dan engkau tidak menahan anak laki-lakimu, anak tunggalmu dari aku. Lalu Abraham mengangkat matanya dan melihat, dan tampaklah di belakangnya ada seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Maka pergilah Abraham dan mengambil domba jantan itu. Lalu ia mempersembahkannya sebagai persembahan bakaran pengganti anak laki-lakinya. Dan Abraham menyebut nama tempat itu Yahweh Yireh. Sebab itu sampai hari ini dikatakan orang di atas gunung Yahweh Yireh. Makanya saya tidak mau percaya ini. Anggaplah ini, saya anggapkan sekarang ini masih lebih berharga daripada majalah Bobo, lebih berharga daripada ini. Orang Kristen nggak boleh marah, karena saya bisa membuktikan majalah Bobo bohong, tapi berguna bagi anak cucu kita untuk kita mulai memboyongnya ke kamar, dan kita mulai menawarkan dia untuk bercerita dongeng tidak mengandung dosa. Ini dongeng yang banyak dosa aja. Ya, kalau main kan masih agak-agak tidak sopan ya. Ini dongeng yang banyak dosa. Dongeng yang menyesatkan sekaligus menjerumuskan manusia ke dalam jurang maut. Masalah kisah korban Yitzhak saja, Bapak sudah mendustai orang. Tetapi Bapak justru mengatakan kitab suci umat Nasrani itu berbohong. Bapak tidak sadar bahwa di depan tadi Bapak mengatakan kalau umat Islam itu juga harus beriman kepada Torah, Zabur atau Mazmur dan Injil. Kalau begitu buat apa Bapak jadi Islam kalau tidak mengimani salah satu di antaranya? Sekali lagi saran saya, kalau Bapak sudah menjadi Muslim, tekuni sajalah Al-Quran dengan baik dan tidak usah menjelek-jelekkan kitab sucinya umat Nasrani lah Pak. Sanggahan-sanggahan saya dari tadi juga sudah bisa membuat pendengar menilai kualitas ceramah Bapak. Ya, kalau manusia Kristen mempertahankan dogma semacam ini, maka kita harus lawan dengan Lukas 16 tentang bagaimana Lazarus dan orang kaya mati. Nanti kan di kemudian hari, kalau sudah mati, umpamanya kita semua mati dan orang Kristen semua juga mati. Nanti di surga sana, di hari pembalasan itu, ada neraka, ada surga. Dipanggil semua orang Kristen. Dipanggil juga nabi-nabi. Hei Ibrahim, ente, Musa, Isa, Nabi Muhammad, turun, mana umatmu, pilih. Wah, baru Allah panggil sama Isa alaihissalam. Betul selama di dunia, kamu ajarkan bahwa nggak usah sunat tapi baptis aja. Isa bilang nggak begitu. Jangankan Al-Quran, di dalam kitab sucinya dia sendiri, saya tidak pernah dibaptis, tapi saya disunat, kata Isa. Allah bilang, coba buktikan. Mana Bibelmu? Lukas 2 ayat 21. Isa nggak dibaptis, disunat. Yesus nggak dibaptis, tapi disunat. Matius, Lukas pasal 2. Kebetulan di Alkitab ini dari tahun 91 saya sudah kuasai. Ya, cuma simbol saja saya pegang. Makanya pendeta-pendeta takut kalau berdebat, karena saya sudah kuasai ini. Dari A sampai Z, mau bilang tentang apa? Tentang kehidupan yang palsu. Saya tahu. Di sini tempatnya, posisinya, bunyinya saya masih hafal. Uraian dramatisasi yang Bapak Ustadz Dr. Muhammad Yahya Waloni tadi sampaikan, itu merupakan dramatisasi yang tidak firmaniah. Hanya karangan saja, karena di hatinya memang sudah timbul kebencian terhadap kitab sucinya umat Nasrani. Saya tidak akan menanggapi hal-hal yang tidak ada dalam kitab suci, hanya akan membuang energi sia-sia saja. Sekarang Bapak sudah jadi Islam sih, jadi kita tidak bisa berdialog. Coba kalau saja dahulu pemahaman Bapak model begini, dan saya mengetahui Bapak menantang-nantang pendeta, kita bisa berdialog Pak. Sekali lagi saran saya, sekarang sudahlah, tidak usah menjelek-jelekkan Nasrani, tidak baik Pak. Seharusnya ceramah Bapak itu membuat umat Islam bisa lebih meyakini Al-Quran,
Bapak mau menjelek-jelekkan kitab sucinya umat Nasrani model seperti apapun juga, itu tidak akan menambah pengetahuan Al-Quran yang diyakini oleh umat Islam yang saat ini mendengarkan ceramah Bapak. Justru menimbulkan rasa tidak suka di antara kedua pemeluk agama ini. Tadi Bapak Ustadz Dr. Muhammad Yahya Waloni mengatakan kalau Yesua itu tidak dibaptis tetapi disunat. Itu ngawur juga. Ini saya bacakan ayatnya di mana Yesua dibaptis. Dalam kitab Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17 berbunyi sebagai berikut. Kemudian datanglah Yesua dari Galil atau Galilea ke Yordan kepada Yohanan atau Yohanes untuk dibaptis olehnya. Namun Yohanan mencegah dia dengan berkata, seharusnya aku yang perlu dibaptis olehmu, malah engkau yang datang kepadaku. Akan tetapi sambil menanggapi, Yesua berkata kepadanya, turutilah sekarang, karena demikianlah yang seharusnya terjadi pada kita untuk menggenapi seluruh kebenaran. Maka dia pun menurutinya. Dan sesudah dibaptis, Yesua segera keluar dari air dan tampaklah langit terbuka baginya dan dia melihat Roh Elohim sedang turun bagaikan seekor burung merpati dan datang ke atasnya. Dan perhatikanlah, suatu suara dari surga mengatakan, inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan. Memang Yesua juga disunat. Tetapi karena beliau sebagai pribadi yang dalam wujud manusia, secara hukum Yahudi memang harus melakukannya. Dan itu dilakukan pada hari ke-8, bukan sudah pada usia remaja atau sudah tua seperti sekarang. Orang Yahudi kalau menyunat dilakukan ketika bayi berumur 8 hari. Ya kalau kategori kiai di Islam, saya jadi di MZ masih hafal ya. Ya ada tuh sisi Al-Quran ya. Mudah-mudahan saya juga jadi orator seperti beliau. Insyaallah. Dan memang tugas saya itu harus cita-cita saya kuat. Mari kita buktikan Yesus dibaptis atau disunat. Lukas pasal 2. Ini bukan Al-Quran ya, Bible. Lukas 2 ayat yang ke-21. Begini bunyinya. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Waduh, Yesus disunat diserahkan kepada Tuhan. Lantas Tuhan mana lagi nih Yesus? Memang di agama Kristen Tuhannya double. Ada Tuhan yang baru lahir dan ada Tuhan yang melahirkan, menciptakan. Jadi saya hebat sekali dulu waktu Kristen. Saya punya Tuhan 2. Semacam mobil itu double gardan. Jadi kalau Tuhan satu nggak dengar, ada. Kalau Tuhan pencipta nggak dengar, ada Tuhan yang menciptakan dengar doaku. Maka Lukas 21 dia katakan, dan ketika genap 8 hari, dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Mengenai sunat dan baptis, sudah saya sampaikan tadi. Di sini saya akan menanggapi tentang perkataan Ustadz Dr. Muhammad Yahya Waloni yang berpikir Tuhan yang double. Pemahaman seperti itu keliru besar. Yesua itu Yahweh dalam wujud manusia. Tadi di depan saya sudah sampaikan bahwa Yahweh itu Echad, yaitu satu atau esa tetapi jamak, bukan Yakid yang adalah satu tetapi tunggal. Dia bisa menjadi apa saja dan bisa menjadi siapa saja, dan dalam waktu yang sama bisa berada di banyak tempat karena dia maha hadir. Namanya juga Tuhan. Jadi tidak ada itu Tuhan double. Saat dia turun ke bumi, bermanifestasi dalam wujud manusia, maka semua tindakan atau perbuatan dan ucapannya mewakili manusia sebagai teladan hidup manusia seluruh dunia yang mau mengimani Yesua HaMasyiah sebagai Elohim. Ketika Yesua disunat dan diserahkan kepada Tuhan, itu Yesua dalam kapasitas mewakili orang-orang Yahudi yang seharusnya berbuat demikian di hadapan Yahweh, yaitu disunat sebagai tanda perjanjian antara Yahweh dengan Abraham. Itulah sebabnya Yesua mengajarkan agar manusia bisa menjadi sempurna sama seperti Yesua selama hidup dalam wujud manusia, sempurna sebagai teladan. Maka dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-48 mengatakan,
Oleh karena itu, hendaklah kamu menjadi sempurna, sebagaimana Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Nah, waktu orang Kristen dikumpul, orang Islam dikumpul, baru Allah tanya, lantas siapa yang suruh ajar baptis? Oh, ini pemabuk-pemabuk ini akan datang sama pendeta-pendeta itu. Ini pendeta-pendeta yang ajarkan. Pendeta-pendeta ini udah ditanya sama malaikat. Pendeta-pendeta katakan, wah bukan kami cuma mengacu dari apa yang Paulus bilang. Panggil Paulus. Di Paulus dalam riwayat hidupnya, kakinya pengkor, matanya picat, dan kepalanya botak. Ini orang ini yang mengisahkan, yang mentuhankan Nabi Isa. Nah, tadi ayatnya saat Yesua dibaptis, sudah saya bacakan bagi Anda. Jadi pernyataan Ustadz Dr. Muhammad Yahya Waloni bahwa Yesua tidak dibaptis, itu sama sekali tidak punya dasar firman dan membohongi pendengarnya saja. Dia yang meyesuskan Nabi Isa. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di gambar-gambar orang Kristen, kenapa sih kita nggak mau berpikir? Gambar-gambar di rumah yang tersalib, kalau kita lihat secara antropomorfis. Antropomorfisme itu antropos manusia, pisme itu bentuk. Kalau kita lihat yang di dinding-dinding rumah orang Kristen, yang begini itu pakai sempak itu bukan orang Arab, tetapi itu orang bule. Nah, ini timbul pertanyaan, dari mana ada Nabi bule? Sebenarnya gampang sekali menjebak kebohongan Yahudi dan Yunani. Cuman orang Kristen itu, kata saya katakan tadi, sudah sesat, sehingga dia lebih daripada sinting, sudah buta huruf, karena tidak mau keluar dari kungkungan kegelapan itu. Masalah gambar Yesua yang seperti orang bule, itu kan hanya sebagai visualisasi saja, yang tidak ada makna teologisnya sama sekali. Kenapa harus dipermasalahkan dan dicari-cari kesalahannya? Memang zaman Yesua disalib belum ada tukang foto, sehingga menurut Bapak Ustadz Dr. Muhammad Yahya Waloni, mungkin seharusnya tidak ada gambarnya. Kalau Bapak Ustadz Dr. Muhammad Yahya Waloni ke Afrika, Bapak akan terheran-heran karena gambar Yesua yang disalib. Di sana Yesua berkulit hitam dan berambut keriting. Dan kalau di Cina ada gambar Yesua disalib dengan mata sipit. Kalau Bapak Ustadz Dr. Muhammad Yahya Waloni ke Israel, Bapak akan melihat visualisasi Miriam, ibu Yesua, pakai kain kebaya untuk mewakili negara Indonesia. Namun saya belum pernah melihat gambar Yesua disalib pakai koteka dengan coretan-coretan di wajahnya untuk mewakili orang Papua. Yesua pernah hidup di bumi ini sebagai manusia. Lalu seseorang membuat film untuk mengisahkan kehidupan Yesua. Tentu saja harus ada figur yang memerankannya dan tentu difoto, lalu dipasang di dinding. Apa salah? Yang salah adalah kalau gambar tersebut disembah-sembah. Itu baru sinkritisme, Pak. Banyak sekali hal-hal yang mempertahankan mereka sehingga mereka kuat bertahan pada ajaran Kristen. Tapi intinya hanya dua ayat tadi, Yohanes 3:16 dan Yohanes 14:6. Jadi kalau ada dia jawab dengan hal itu, hal langsung bertanya saja. Kalau begitu Tuhan datang, Yesus datang itu jadi Tuhan, andaikan betul dia Tuhan, berarti orang nggak usah beragama lagi. Yesua itu Tuhan, itu bukan andaikan, Pak, melainkan memang dia Tuhan, karena dia Yahweh. Maka dalam kitab Yohanan pasal 10 ayat yang ke-30 mengatakan, Ani waha'af ekhad, yang artinya aku dan Bapa itu satu. Maka kalau seseorang membenci Yesua, itu sama saja membenci Yahweh. Demikian pula sebaliknya, kalau seseorang membenci Yahweh, itu sama saja dengan membenci Yesua. Itulah sebabnya di dalam kitab Yohanan pasal yang ke-15 ayat yang ke-35 mengatakan, Hasne oti husne kam et avi, yang artinya, barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Dan kalau menolak Yahweh, maka ketika Yesua datang kembali yang kedua kali untuk mengangkat setiap orang yang percaya kepadanya, yang dikenal dengan rapture, ketika malaikat meniup sangkakala, seperti yang ditulis dalam kitab 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13-17 yang mengatakan demikian, dan saudara-saudara, aku tidak ingin kamu tidak mengetahui mengenai mereka yang telah meninggal,
supaya kamu jangan berduka cita sebagaimana orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Sebab jika kita percaya bahwa Yesua telah mati dan telah bangkit kembali, demikian juga Elohim akan membawa bersamanya mereka yang telah meninggal melalui Yesua. Sebab kami mengatakan hal ini kepadamu dengan firman Tuhan, bahwa kita yang hidup, yang masih tinggal hingga kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab dengan suatu seruan, dengan suara penghulu malaikat, dan dengan bunyi sangkakala Elohim, Dia akan turun dari sorga, dan orang-orang yang mati di dalam Hamasya akan pertama-tama bangkit. Kemudian kita yang masih hidup, yang sedang ditinggalkan, akan diangkat bersama-sama dengan mereka di awan-awan ke dalam pertemuan Tuhan di angkasa. Dan demikianlah kita akan senantiasa bersama-sama Tuhan. Nah, kalau orang yang menolak Yahweh, nanti saat rapture tersebut tidak akan dibangkitkan. Ayatnya ada di dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian. Wa im ruah el hamekim et Yesua min hametim yiskon bakem. Halo hu asyer hakim et Yesua hamasya min hametim yiten kayim gamleat smotaikem hal kukim lamawet baruahahu hasokem bakem. Yang artinya, namun jika roh Dia, yaitu Yahweh, yang telah membangkitkan Yesua dari antara yang mati, berdiam di dalam kamu, Dia yang telah membangkitkan Hamasya dari antara yang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana, melalui rohnya yang berdiam di dalam kamu. Jadi kalau tidak ada roh Yahweh di dalam kehidupan kita, maka ketika terjadi kebangkitan nanti, roh siapa yang akan membangkitkan kita? Tentu tidak ada. Karena sudah ditebus oleh Yesus. Karena menurut penyaliban, konteks penyaliban, bahwa katanya orang Yahudi membunuh Yesus dengan eksekusi salib. Padahal Yahudi sendiri mengaku satu manusia pun tidak pernah Yahudi bunuh dengan keadaan tersalib. Itu eksekusi Romawi. Jadi orang-orang yang pakai kalung salib di jalan itu adalah pengikut Romawi, bukan pengikut Isa. Eksekusi mati orang Romawi itu harus disalib. Dan sebelum Yesus tersalib, ada dua penjahat yang tersalib duluan, Ignatius dan Barabas. Yahudi tidak pernah ada pengakuan kalau satu manusia pun tidak pernah Yahudi bunuh dalam keadaan tergantung di salib. Justru orang Yahudi itu biasa mengeksekusi mati dengan menggantung seseorang. Contohnya, ketika Haman membenci Mordekai karena tidak mau hormat kepadanya, maka Haman menyiapkan tiang gantungan untuk menggantung Mordekai. Baca di dalam kitab Ester pasal 5 ayat yang ke-14. Ya, tidak usah jauh-jauh lah. Saya waktu masih kecil, ada istilah Sondag School. Sondag School itu sekolah minggu. Belanda yang didik. Guru sekolah minggu saya, Oma Tamapipe ini usianya konon 78 tahun. Dia bilang, Yohanes makan belalang dan madu. Ada teman saya bertanya, Oma, apa itu belalang? Oma bilang, ya itu belalang itu boto-boto, bahasa Manado, seksapa atau serangga yang warna hijau itu. Nah, setelah saya dewasa pergi ke Israel, ternyata Oma bohong. Belalang itu di sana di Israel buah yang sangat manis, lebih manis daripada madu. Nah, inilah karena buta hurufnya orang Kristen di Indonesia. Oma Tamavive yang Bapak Ustadz Dr. Muhammad Yahya Waloni maksudkan tadi, saya yakin tidak bermaksud negatif terhadap umat, namun karena dasarnya membaca kitab suci dan belum pernah ke Israel saja. Apakah dahulunya Bapak Ustadz Dr. Muhammad Yahya Waloni tidak punya pemikiran yang sama? Jangan sombonglah Pak, mentang-mentang sudah ke Israel saja langsung mencela orang. Yerusalem bukan Yerusalem, Urusalimu. Ya, dan bahasa Ibrani itu baru setelah Isa telah terangkat. Dan kalau memang benar bahwa Isa itu adalah nabi yang hidup, yang dituhankan, yang benar-benar hadir di tengah komunitas Yahudi, mengapa dalam Alkitab Kristen posisi Isa di zaman Perjanjian Baru dengan bahasa aslinya Yunani? Teolog di Indonesia memang berpikir kalau Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Namun bagi saya, kitab Perjanjian Baru tetap ditulis dalam bahasa Ibrani. Tadi di depan saya sudah membuktikannya
termasuk buku-buku referensinya yang membahas khusus tentang bukti-bukti bahwa perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Selain dari itu, kitab suci juga mengatakan dalam kitab Yesayahu pasal 2 ayat yang ketiga, mengatakan sebagai berikut, dan banyak orang pergi dan akan berkata, datanglah dan kita naik ke gunung Yahweh, ke bait Elohim Yakov, dan dia mengajar kita jalan-jalannya, dan kita berjalan di dalam jalan-jalan setapaknya, sebab dari Sion akan keluar Torah dan firman Yahweh dari Yerusalem. Kemudian di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 1-2 mengatakan demikian. Lalu apakah keunggulan seorang Yahudi itu? Atau apakah manfaat sunat? Banyak. Dalam segala hal. Karena pertama-tama sesungguhnya bahwa mereka telah dipercayakan firman Elohim. Coba perhatikan kalimat dalam kitab Yesayahu pasal 2 ayat yang ketiga, bahwa dari Zion akan keluar Torah dan firman Yahweh dari Yerusalem. Juga kalimat di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 1-2, pada kalimat mereka orang Yahudi dipercayakan firman Elohim. Jadi firman tidak pernah dipercayakan oleh orang Yunani, Latin, Cina, Arab, atau bangsa-bangsa lain. Kitab perjanjian baru selain Dutilet Hebrew yang asli kan memang sudah dibakar saat terjadi pemberontakan melawan Romawi dan adanya gerakan-gerakan anti-Yahudi. Bahkan sampai pemberontakan Bar Kokhba pun masih terjadi pembakaran-pembakaran kitab berbahasa Ibrani. Nah, sampai hari ini memang keruh, kabur. Dari sisi logika, etika, dan sampai pada estetika, agama Kristen itu tidak dapat dipertahankan lagi untuk dijadikan sebagai sarana penyelamatan bagi kami sekeluarga. Jadi hati-hati, dua ayat itu yang menjadi alasan kuat. Dan harus kita tanyakan, kalau Yesus datang untuk mati dan menebus dosa manusia pada waktu itu, lantas dosa-dosa kita sekarang bagaimana? Saya tegaskan bahwa Yeshua HaMasyiah itu bukan menebus dosa dan bukan penebus dosa. Yeshua HaMasyiah adalah penebus jiwa dan dia menebus jiwa. Kalau seseorang menebus sesuatu, maka sesuatu itu yang didapat. Yeshua bukan menebus dosa, karena bukan dosa yang didapat, tetapi jiwa yang didapat. Jadi Yeshua adalah penebus jiwa. Kalau menurut pemahaman Kristen, orang Islam pun dengan kebenaran Yesus harus mengaku Yesus Tuhan supaya selamat. Masuk hansip saya susah ya. Masuk hansip susah kan? Zaman sekarang masuk hansip susah kan? Apalagi masuk surga. Dia tidak mandi junub, enak sekali masuk surga. Nah begitu, kira-kira. Nggak sunat, nggak melakukan apa yang dikatakan Nabi, kemudian masuk surga. Itu nggak mungkin. Semua hal yang menjadi dogmatika Kristen tidak bisa dipertahankan sebagai sarana kebenaran untuk dapat menyelamatkan manusia. Ya, siapa lagi? Oh iya, sah-sah saja Bapak mengatakan demikian, karena memang iman kita sudah berbeda dan berseberangan. Karena itu sebaiknya berjalan saja di relnya masing-masing, sehingga tidak menimbulkan benturan-benturan yang sia-sia. Pegang teguh iman masing-masing berdasarkan kitab sucinya sendiri-sendiri, oke? Karena itu saya menanggapi ceramahnya Ustadz Dr. Muhammad Yahya Waloni ini hanya sebatas yang berkaitan dengan kekristenan saja. Karena yang berkaitan dengan Islam itu bukan ranah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang telah kita ketahui tadi bahwa Ustadz adalah seorang teolog. Ya. Lalu kenapa Ustadz begitu mudah memeluk Islam? Ya. Yang kedua, dasar teologi apa yang membuat Ustadz membenarkan teologi Islam? Ya. Baik. Yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak teolog yang begitu kuat dengan dogmanya. Apa yang menyebabkan para teolog luar Islam seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat, yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Ustadz, apa saran Ustadz kepada umat Islam itu seperti apa? Kristen nggak disarankan.
Mungkin untuk umat Islam. Islam saja, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.